Hello letters, I'm back with another video. Dalam dunia psikologi, terdapat banyak teori yang membahas tentang kepribadian manusia. Berbicara tentang kepribadian, menurut Alport, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. Kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal biasanya merupakan faktor genetik, yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu orang tuanya, atau bisa juga gabungan atau kombinasi dari sifat kedua orang tuanya. Sedangkan faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan tempat seseorang mulai belajar untuk menyesuaikan diri dengan dunia sosialnya. Salah satu teori yang paling terkenal saat ini adalah teori 4 temperamen yang sudah dikenal ratusan tahun sebelum Masehi, yang dikembangkan oleh Hippocrates dan Galenus. Nah, teman-teman, jauh sebelum berbagai teori kepribadian manusia berkembang, ada teori 4 temperamen yang membedakan setiap manusia dari zaman dahulu kala. Penemuan ini berawal dari seorang tokoh Yunani, yaitu Hippocrates. Hippocrates sendiri termasuk tokoh zaman kuno seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Hippocrates sendiri adalah ahli kedokteran dan juga ia dijuluki bapak ilmu kedokteran. Ia menstudi kepribadian seperti watak dan temperamen berdasarkan struktur cairan atau istilah lainnya humor dalam tubuh manusia. Hippocrates menggabungkan 4 temperamen sebagai bagian dari teori pengobatannya. Menurutnya, 4 cairan di dalam tubuh dapat membedakan kepribadian dan kebiasaan manusia. Hippocrates membagi tipe kepribadian berdasarkan zat cair yang ada di dalam tubuh seseorang ke dalam 4 bagian. Ia berpendapat bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur dasar, yaitu kering, basah, dingin, dan panas. Dengan demikian, dalam diri seseorang terdapat 4 macam sifat yang didukung oleh keadaan konstitusional berupa cairan-cairan yang ada di dalam tubuhnya, yaitu sifat kering terdapat dalam kol atau empedu kuning, sifat basah terdapat dalam melankol atau empedu hitam, sifat dingin terdapat dalam plekma atau lendir, dan sifat panas terdapat dalam sanguis atau darah. Keempat cairan tersebut terdapat di dalam tubuh dengan proporsi tertentu. Jika proporsi cairan-cairan tersebut di dalam tubuh berada dalam keadaan normal, maka individu akan normal atau sehat. Namun, apabila keselarasan proporsi tersebut terganggu, maka individu akan menyimpang dari keadaan normal atau sakit. Pendapat Hippocrates disempurnakan oleh Galenus. Ia mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia terdapat 4 macam cairan dalam proporsi tertentu. Apabila suatu cairan terdapat di dalam tubuh melebihi proporsi yang seharusnya, maka akan menimbulkan adanya sifat-sifat kejiwaan yang khas. Sifat-sifat kejiwaan yang khas yang ada pada seseorang sebagai akibat dari dominannya salah satu cairan tersebut, yang oleh Galenus digolongkan manusia menjadi 4 tipe berdasarkan temperamennya, yaitu sanguinis, koleris, melankolis, dan plekmatis. Yang pertama, sanguin atau darah. Cairan yang lebih dominan dalam tubuh yaitu cairan sanguin, di mana orang yang sanguin adalah orang yang memiliki tipe kepribadian yang khas. Mereka memiliki sifat sedikit seperti anak-anak, dan mereka biasanya tidak menemukan masalah dalam kehidupan sosialnya, karena mereka mudah bergaul dan akrab walaupun dengan orang yang baru mereka kenal. Orang sanguin sangat suka berbicara, gampang untuk mengikuti sebuah kelompok, bersifat optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Seseorang dengan kepribadian sanguinis biasanya selalu menarik perhatian atau menyukai perhatian dari orang-orang sekitar mereka. Mereka juga adalah orang yang suka mengambil resiko. Di balik sisi positifnya, individu bertipe kepribadian sanguin memang agak susah untuk berkonsentrasi pada satu hal. Mereka juga punya sifat yang egois,
pelupa, suka terlambat, dan seringkali membuat suatu hal kecil menjadi besar. Meskipun sanguin bukan menjadi seorang pemimpin dalam sebuah kelompok, namun sanguin biasanya ingin tampil lebih mencolok ketimbang anggota kelompok lainnya. Orang-orang sanguin suka sekali mencari kesenangan, suka berpetualang, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Akan tetapi mereka sangat mudah merasa bosan. Bahkan seorang sanguin mungkin tidak bertahan lama pada satu minat dan ketertarikan. Mereka selalu menginginkan pengalaman-pengalaman baru sehingga mudah terkesan, tetapi mudah juga hilang minatnya. Ini yang membuat mereka mudah berubah-ubah pikirannya. Profesi yang cocok untuk orang dengan kepribadian sanguinis ini adalah marketing, penjelajah, juru masak, olahragawan, serta perancang busana atau fashion. Kedua, koleris atau empedu kuning. Manusia dengan kepribadian koleris memiliki kemampuan memimpin yang bagus karena bisa dan mudah untuk mengambil sebuah keputusan. Orang-orang koleris memiliki tujuan yang baik untuk kedepannya serta selalu produktif dan dinamis. Koleris pun adalah pribadi yang menyukai kebebasan dan selama hidupnya akan selalu bekerja keras. Hanya saja, tipe koleris suka memerintah karena sifat kepemimpinannya tersebut. Mereka juga susah mengalah, menyukai perdebatan, mudah terpancing emosi, tidak mudah untuk disuruh sabar, dan termasuk tipe yang keras kepala karena kemauannya yang keras. Ego mendominasi tipe koleris sehingga orang-orang dengan karakter ini cenderung agresif dan berupaya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang-orang tipe koleris sangat berorientasi pada target, analitis, logis, seperti tipe-tipe seorang pemimpin. Karakter koleris ini juga tidak menyukai basa-basi dan lebih suka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi mereka lebih menyukai percakapan yang jelas tujuan dan intinya. Mereka pun lebih suka berkumpul dengan orang-orang yang memiliki profesi dan kegemaran yang sama. Karena sifatnya tersebut, orang-orang dengan tipe kepribadian koleris ini dapat bertahan jika harus bekerja sendirian, dan mereka adalah orang yang sangat berorientasi pada target. Nah, pekerjaan yang cocok untuk orang-orang dengan kepribadian koleris ini adalah manajer, teknisi, pekerja statistik, insinyur, pebisnis, dan programmer. Ketiga, melankolis atau empedu hitam. Individu dengan pribadi melankolis adalah tipe manusia yang memiliki sifat analitis, suka memperhatikan orang lain, perfeksionis, hemat, tidak menyukai perhatian, serius, artistik, sensitif, penyayang, senang berada di balik layar, tetapi juga seorang yang pemikir dan senantiasa rela berkorban. Hanya saja, tipe kepribadian melankolis biasanya fokus pada suatu cara atau proses ketimbang tujuan. Mereka yang memiliki kepribadian melankolis ini kurang bisa menyuarakan opininya. Seringkali juga memandang masalah dari sisi buruknya. Serta mereka juga kurang mampu bersosialisasi dengan baik. Orang dengan kepribadian ini cukup kreatif karena dapat berpikir dari berbagai sudut pandang, mulai dari logika hingga perasaan. Orang dengan kepribadian melankolis ingin semua orang puas sehingga mereka cenderung perfeksionis dan rendah diri. Selain itu, orang dengan tipe kepribadian melankolis ini sulit melupakan rasa sakit yang pernah terjadi di masa lalu. Profesi yang cocok untuk orang dengan kepribadian melankolis ini diantaranya bidang administrasi, manajemen, akuntan, dan pekerja sosial. Keempat, flegmatis atau cairan lendir. Flegmatis adalah jenis kepribadian individu yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam segala kondisi konflik tanpa ingin memilih kubu. Dalam kehidupan sosialnya, individu flegmatis akan lebih senang menjadi pendengar yang baik daripada sebagai pelaku cerita. Manusia dengan kepribadian flegmatis mempunyai selera humor yang bagus walau sarkastik. Mereka menyukai keteraturan, mudah bergaul, serta suka mencari jalan pintas. Individu dengan kepribadian flegmatis ini juga tidak suka dipaksa, suka menunda sesuatu hal dan memiliki antusias yang kurang terhadap hal-hal yang baru.
Orang tipe phlegmatis ini lebih fokus pada apa yang terjadi di dalam dirinya. Mereka membiarkan apa yang terjadi di luar sebagaimana mestinya. Maka dari itu, tidak heran orang-orang dengan tipe kepribadian ini menyukai kedamaian. Mereka senang mencari keharmonisan dan keakraban dari sebuah hubungan yang langgeng. Mereka selalu berusaha untuk menghindari konflik, serta berusaha menjadi pasangan yang penuh cinta dan setia. Seseorang dengan kepribadian phlegmatis biasanya penuh cinta dan selalu menolong sesama. Karena itulah, kegiatan sosial menjadi salah satu hal yang menyenangkan bagi mereka. Namun, terkadang para phlegmatis merasa tidak terhubung dengan sekitarnya karena aktivitasnya terfokus untuk kedamaian jiwanya sendiri. Ini membuat mereka cenderung menjadi pendiam. Namun, secara umum, manusia dengan karakter phlegmatis ini cocok dengan pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal sosial, seperti pengajar, perawat, psikolog atau konselor, dan jasa sosial lainnya. Nah, itulah penjelasan tentang 4 kepribadian manusia menurut Hippocrates dan Jalenus. Terima kasih udah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video informatif berikutnya. Bye-bye!